Selamat pagi Bu Selamat pagi Yuli. Pak Ramadan ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ah, Sehat ya, alhamdulillah. oh, Alhamdulillah. Ya. Nah, gini Bu Yuli, Ya, seperti Pak. yang sudah kemarin saya sampaikan, Ya. rencananya saya akan mengadakan supervisi akademik. Ya. Nah, di dalam supervisi akademik ini ada kegiatan sebelumnya yang kita sebut dengan pra-observasi kelas. Ya. Bu Yuli, rencananya itu saya diberi kesempatan jadi besok pagi. Jadi Pak insya Allah sudah siap besok pagi Selasa ya? Iya. Oh iya. Nah, Sama-sama. Bu Yuli sudah mempersiapkan RPP-nya? Sudah Pak. Oh iya. Sudah ada. Nah, di dalam RPP yang Bu Yuli nanti akan panjenengan sampaikan itu ada tujuan pembelajaran di RPP-nya Bu Yuli ini apa saja Bu yang nanti ingin diambil dari anak-anak kita di kelas? Ya Pak, karena saya mengambil tematik besok pagi Pak. Oh tematik ya. Dan itu ada juga tiga mubel ya Pak. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada SBDP, sehingga saya membuat 5 tujuan pembelajaran Pak. Oh gitu, ada 3 mapel ya? Iya Pak, 3 mapel karena tematik. Yang pertama dengan baca teks eksplanasi, peserta didik dapat menemukan informasi tentang sifat benda penghantar panas. Kemudian yang kedua, dengan diskusi dengan teman sebaya, saya dapat menuliskan informasi tentang isi teks eksplanasi. Tujuan yang ketiga yaitu dengan mengamati gambar benda-benda penghantar panas, siswa dapat mengidentifikasi cara untuk menghambat perpindahan kalor, Pak. Oh begitu. Ya, dan yang keempat dengan penugasan tentang perpindahan kalor, siswa dapat menuliskan cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Dan yang terakhir ini yang masuk ke SPDB Pak, yaitu dengan mengamati contoh sampul buku, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari sampul atau cover gambar cerita. Oh begitu ya. Ya. Dari 3 mapel ya? Iya, dari 3 mapel tematik. Nah, gini Bu. Nah, dari beberapa, berarti ada berapa ini tujuan belajarnya tadi? Ada 5 Pak. Oh ada 5. Oh. Iya. Dari 5 tujuan pembelajaran ini kalau kita melihat ada apa sih yang ingin panjenengan itu ambil atau katakan area pengembangan? Iya. Area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan belajar mengajar ini. Dari 5 ini saya lebih fokus kepada ini Pak, kepada cara siswa untuk berpikir kritis. Saya mengambil poin di poin yang tujuan yang ketiga Pak. Jadi di mana siswa akan bisa nanti mengidentifikasi cara untuk menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Oh begitu. Iya, iya. Jadi menerapkan siswa untuk berpikir kritis ya. Betul Pak. Iya. Di situ ada pemindahan kalor, bagaimana upaya untuk mempercepat ataupun memperlambat. Oh iya. Iya betul. Nah, Bu Yuli, untuk mencapai tujuan yang ada di RPP dan pengembangan tadi ya, pengembangan yang hendak dicapai, tentunya Bu Yuli punya strategi yang dipersiapkan nanti untuk anak didik di kelas. Apa sih strategi yang panjenengan siapkan? Ya, kalau saya lebih memilih kepada 2 strategi yang akan saya gunakan Pak. Yang pertama ini yang saya pikir cepat untuk anak didik adalah dengan diskusi dengan teman sebaya. Teman satu bangku begitu. Yang gitu. saya sebut dengan apa ya, dengan metode talk friend. Oh talk friend itu apa itu Bu? Itu dia bertanya dengan teman sebelahnya. Jadi teman satu membuat pertanyaan, yang sebelah menjawab berdasarkan dari sebelumnya saya berikan bacaan-bacaan dari bacaan yang mereka peroleh seperti itu. Oh, iya. Dan yang kedua dengan penugasan individu Pak. Gitu. Menarik sekali. Iya. Saya dapat kosakata baru ini. Talk friend ya. Iya, talk friend. Ya. Kalau saya tahunya itu Bu, pembelajaran teman sebaya. Guru sebaya katakan gitu. Ya menarik sekali ini ya. Nah dari kegiatan yang panjenengan rancang di dalam kelas ini tentunya panjenengan juga mungkin yang namanya kegiatan pasti ada hal-hal yang perlu kita antisipasi. Nah prediksi yang muncul yang nanti menjadi sebuah persoalan tentunya panjenengan pasti sudah memprediksi. Nah kira-kira prediksi yang nanti bisa menghambat di dalam kegiatan
panjenengan di KBM nanti itu apa Bu? Oke. Sepertinya kalau dari tujuan yang akan saya capai, ada beberapa yang bisa menghambat proses tercapai tujuan itu Pak. Yang pertama adalah saya melihat siswa di kelas itu masih belum begitu percaya diri Pak untuk bertanya dengan temannya. Masih malu-malu ya? Masih malu-malu ya, masih Iya, belum iya. percaya diri, masih belum berani. Kemudian yang kedua adalah karena mungkin minimnya budaya literasi di anak-anak ya, jadi anak-anak untuk menyampaikan informasi secara detail juga belum begitu mampu. Ya, jadi mereka harus mungkin diberikan semacam stimulus berupa bacaan ataupun mungkin semacam semacam pengetahuan tambahan akan mampu menjawab dengan baik oleh temannya. Ya. Karena ya memang butuh literasi Betul, lebih banyak literasi, ya. ya, betul. Ya. Oh begitu ya. Nah dari kendala-kendala prediksi-prediksi yang muncul Ya. yang akan nanti dialami saat KBM, tentunya panjenengan sudah punya upaya bagaimana kendala itu nanti bisa teratasi supaya tidak terjadi. Nah kira-kira apa Bu Yuli upaya ataupun cara-cara yang nanti akan panjenengan terapkan untuk menghindari dari permasalahan-permasalahan yang tadi panjenengan ungkapkan? Iya Pak, dari dua hal tadi yang bisa menghambat pembelajaran di kelas kami, saya mencoba untuk menyiapkan dua hal ya untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah mencoba memberikan kesempatan siswa untuk bisa membuat pertanyaan secara tertulis dulu Pak. Jadi sebelum mereka diskusi dengan teman saya, setidaknya kita mencoba memberikan mereka waktu untuk belajar membuat pertanyaan. Oh iya. Ya, agar tidak malu juga ya. Iya betul Pak. Kemudian yang kedua juga memberikan waktu untuk membaca beberapa teks yang berhubungan dengan tadi perpindahan kalor, sehingga informasinya juga sudah semakin banyak, semakin bertambah Pak. Tidak hanya dari beberapa informasi, juga banyak informasi yang diperoleh dari buku pendamping ataupun dari buku yang lainnya. Oh iya, bagus sekali, Ya, menarik sekali ada pengembangannya. Iya Pak. Anak di situ Ya. diajak untuk bagaimana upaya supaya Ya. tidak malu bertanya ya. Betul, Pak. Ya. Di situ juga anak ditambahi dengan kegiatan-kegiatan literasi. Nah, menarik sekali Bu Yuli. Nah, Ya Pak. Insya Allah besok saya masuk ke ruang kelas 5 ya. Iya Pak. Nah, tapi tolong besok juga anak-anak diberi kabar, diberitahu Iya, Pak. supaya mereka juga tidak kaget ada Pak Ramadan di dalam kelas ya. Iya, Pak. Nah, nanti diberitahu bahwa Pak Ramadan masuk di dalam kelas itu dalam rangka ada kegiatan sekolahan yang wajib dilakukan, yaitu supervisi akademik. Iya, Pak. Iya. Nah, itu saja Bu Yuli sementara observasi kegiatan kelas hari ini. Semoga besok semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, saya bisa bersama Ibu Yuli untuk masuk ke ruang kelas. Iya, Pak. Kita lanjut aja dulu Bu Yuli. Iya Pak. Ya, terima kasih. Monggo panjenengan bisa lanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih Pak. Ya, oke. Saya